Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di masa pandemi dalam 2-3 tahun terakhir ini, semakin subur tumbuhnya orang-orang yang mengikuti investasi dan trading. Namun bukan hanya itu saja, banyak sekali orang-orang yang membuat pertumbuhan dari skema-skema Ponzi, scam dan sejenisnya yang semakin subur. Dari berkedok memang adalah skema piramida, hingga yang berkedok robot trading, titip dana, dan sejenisnya. Di episode hari ini kita akan kupas tuntas gimana sih ciri-ciri dari proyek yang calon scam. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan nih, skema titip dana, robot trading, dan sejenisnya. Kemudian, banyak yang salah kaprah mungkin, apalagi dengan pemberitaan media saat ini yang menurut saya agak-agak abu-abu. Dikarenakan ya nggak salah juga, banyak sekali orang-orang di media ini nggak ngerti seperti apa yang namanya robot trading, sehingga membuat image dari robot trading ataupun titip dana ini menjadi sangat jelek. Ngebuat skema-skema demikian seakan-akan pasti akan langsung scam. Skema seperti ini sebenarnya nggak ada salahnya sama sekali, karena memang skema seperti itu memang sudah ada sejak lama dan banyak juga skema-skema seperti itu yang nggak scam. Di sini saya tekankan kembali, saya nggak menjual produk apapun, tidak terafiliasi produk manapun yang menjual copy trading dan sejenisnya. Namun saya ingin meluruskan saja, dikarenakan saya sebagai orang-orang yang bekerja di industri, saya merasa kira-kira kok media saat ini agak sedikit menjerumuskan. Ya sorry to say, sebenarnya ya nggak ada salahnya dengan skema demikian. Skema dalam hal ini bukan berarti harus ada jaringannya atau ada pohonnya, nggak seperti itu. Namun menurut saya lebih ke model bisnisnya. Jadi model bisnis dalam bentuk robot trading itu memang udah ada sejak puluhan tahun yang lalu sebenarnya. Di Indonesia sendiri ketika yang namanya broker berjangka ataupun pialang berjangka itu sudah menjalankan robot semenjak puluhan tahun yang lalu. Pertama kali ketika saya kenal di tahun 2007-2008, saya sudah tahu bahwa mereka pakai robot. Dan memang itu ada dan sebenarnya nggak ada salahnya karena itu adalah inovasi yang ada di dalam platformnya tersebut. Ya salah satu platform yang paling terkenal ya MetaTrader 4, MetaTrader 5. Namun memang ada banyak sekali skema piramida atau skema Ponzi yang menggunakan kedok dari robot trading, yang membuat antara robot trading yang beneran sama robot trading ecek-ecek ini jadi agak susah dibedakannya. Lalu cara bedakannya gimana? Kalau misalnya Sobat Pintar diajak teman-teman untuk ikut robot trading, copy trading dan sejenisnya dengan skema MLM ataupun multi level marketing, ini harus agak berhati-hati. Ya terserah mereka mau namanya MLM kayak, network marketing kayak dan sejenisnya, menurut saya ini sama aja. Ya intinya yang pakai jaringan lah. Kalau yang pakai jaringan ini sudah saya pastikan calon-calon scam. Walaupun belum tentu langsung scam, mungkin punya napas yang panjang. Dikarenakan ya balik lagi, karena MLM banyak orangnya, dikarenakan banyak orangnya dana yang terkumpul ya bisa lebih banyak dan bisa lebih lama napasnya. Di Indonesia masih ada nih satu yang masih hidup. Ada satu yang udah mati beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi ada satu yang sudah hidup hingga sekitar 7-8 tahun terakhir. Ya mungkin karena ya itu mereka sebagai pionir, mereka udah jaringannya besar sehingga jualannya bisa jalan terus. Apalagi kalau kita lihat dari skemanya ini lebih menguntungkan ke sisi distributor ataupun agen ataupun afiliasinya. Ini harus lebih berhati-hati lagi. Dikarenakan tentunya ini nggak masuk akal. Kalau yang namanya perusahaan distribusi, tentunya mereka kan akan menjual produk ataupun jasa. Mereka lebih mengutamakan itunya, produk dan jasanya, daripada mengutamakan jaringannya. Namun di sisi ini saya nggak mendiskreditkan MLM. Karena MLM itu sebenarnya kalau dijalankan dengan benar, ini adalah skema yang sangat baik untuk perusahaan dan juga untuk si pemasarnya. Namun yang salah adalah ketika instrumen keuangan ataupun produk keuangan dijual dengan skema MLM. Ini yang menjadi agak nggak oke. Dikarenakan bedanya MLM dari produk dengan MLM produk keuangan ini beda jauh. Kalau produk pada umumnya kita nggak tahu nih biaya produksinya berapa.
uangnya ini jadi kemana aja, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya instrumen keuangan, produk keuangan, ini angkanya kan udah jelas. Kita setor berapa, untung berapa, keuntungannya ini bagi ke siapa. Lalu pertanyaannya, keuntungannya ini di-generate dari mana, dapatnya dari mana. Apalagi kalau misalnya perusahaan ini didominasi oleh klien-klien yang bertransaksi dengan model tertentu. Ini yang cenderung agak berbahaya menurut saya. Contohnya nih, ini misalnya perusahaannya isinya adalah klien-klien yang ikut copy trading semuanya. Nah ini kan jadi tanda tanya. Kalau misalnya nih semua copy tradingnya untung, siapa yang kalah? Silahkan jawab sendiri. Sobat Pintar mungkin bisa jawab di kolom komentar. Tapi kalau misalnya nih MLM yang jualan produk misalnya suplemen salmon omega 3 misalnya. Pertanyaannya kan omega 3-nya ini produksinya biayanya berapa? Mungkin satu botol dijual dengan harga yang cukup mahal, mungkin 500.000 atau 1 juta. Tapi mungkin biaya produksinya mungkin hanya 200.000 ataupun mungkin hanya 100.000. Sisanya dibagi-bagi dalam bentuk ya keuntungan perusahaan kepada para agennya atau distributornya dan sebagainya. Ya kalau itu ya oke-oke aja. Kalau misalnya instrumen keuangan, ini cenderung angkanya sudah lebih transparan. Saya kasih contoh nih. Misalnya nih, kalau misalnya kita transaksi di CFD Forex. CFD Forex rata-rata nih keuntungan untuk transaksi senilai $100.000 itu keuntungannya sekitar $10 aja. $100.000 itu ekuivalen lebih kurang 1 lot transaksi. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar yang udah pernah ikutan skema demikian, ini saya kasih nih pemahamannya supaya Sobat Pintar lebih paham. Dari keuntungan $10 ini, kalau kita dapat jauh lebih besar dari angka $10 ini, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kira-kira perusahaannya untung dari mana? Karena biasanya dari $10 ini, perusahaan biasanya akan keluarkan beberapa persen, biasanya sekitar 40 hingga 50% ini untuk dikasih ke afiliasinya. Rata-rata perusahaan-perusahaan luar ini ngasih ke afiliasi level pertamanya itu sebesar 30%. Namun ada beberapa yang kasih hingga 3 level, tapi maksimal totalnya itu hanya sekitar 40 hingga 50%. Sisanya 50% untuk siapa? Tentunya untuk perusahaan, operasional, keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Namun nggak jarang nih, perusahaan-perusahaan menjanjikan keuntungan bagi para distributor, para agennya, dikala ada deposit. Jadi kalau kamu deposit X dolar, maka kamu dikasih 3% atau dikasih 5%. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, butuh berapa lama untuk balikkan uang sebanyak itu? Kalau misalnya deposit sebanyak 100 juta dikasih 3%, maka kan dapatnya 3 juta. Butuh berapa banyak kali trading untuk balikin sebanyak 3 juta ini? Karena 3 juta ya plus minus kan $200. $200 berarti harus bertransaksi sekitar 20 lot kalau kita pakai hitungan yang tadi. 20 lot itu masih kotornya. Kalau bersihnya ya sekitar mungkin 40 lot ataupun 50 lot. Ini Sobat Pintar coba kita agak lakukan perhitungannya, tujuannya agar kita lebih ngerti dan lebih ngeh akan adanya potensi scam dari skema demikian. Kemudian yang kedua tentunya adanya skema janji profit. Janji profit ini tentunya misalnya nih, wah sebulan rata-rata kita bisa kasih profit sekitar 5 hingga 10%. Memang nggak dikasih angka fixnya, tapi ada angka minimalnya. Yang ada angka minimalnya ini justru yang bahaya. Karena dengan ada angka minimal ini kita jadi mikir nih, wah kalau misalnya nih 1 bulan kita bisa dapat katakan 5% aja, itu yang minimal. Maka kalau misalnya kita pakai pinjaman dari X, dari Y, dari Z, kita masukkan, bunga dari sana hanya 2% nih. Jadi kalau misalnya saya masukkan, saya masih ada profit 3% minimal. Kan lumayan kalau misalnya saya masukkan 100 juta, ada profit 3 juta lagi. Nah ini jadi ngebuat kita berpikiran untuk pakai uang-uang panas ini. Ini yang harus kita luruskan kembali, ini yang bahaya. Karena dengan kita berpemikiran demikian, karena dengan janji demikian, akhirnya kita jadi kejebak. Ya kita sebagai orang yang konsumsi, kita sebagai orang yang berinvestasi, kita sebagai orang yang mengambil risiko ini, lebih baik kita berpikir lebih kritis, pikir lebih panjang soal risikonya sebelum pikir soal rewardnya. Karena dengan skema demikian, ingat ketika ada janji profit, ini bahaya. Karena di mana-mana yang legal ini nggak pernah ada yang bisa janjikan profit, apalagi katakan minimal berapa nih, itu nggak boleh dan itu dilarang. Dan skema-skema demikian justru membuat banyak sekali orang menjadi rusak secara mentalitasnya. Karena seperti saya ungkapkan di episode sebelumnya,
bahwa investor-investor yang sukses di dunia ini, mereka konsisten mendapatkan keuntungan dan keuntungannya nggak besar sebenarnya. Contoh nih, salah satu orang yang paling sukses, George Soros. George Soros sendiri memiliki keuntungan rata-rata sebanyak 25% dalam rentang waktu tertentu. 25% ini mungkin sekitar 2%-an satu bulannya. Jadi sekitar 2%-an ini banyak sekali orang-orang yang sudah terlanjur ikut skema demikian. Mereka ngira bahwa 2% itu angka yang kecil. Sebenarnya 2% itu nggak kecil kalau kita lipatkan. Kalau nggak dilipatkan ya kecil. Kalau Warren Buffett yang sudah bahkan sangat kondang, itu keuntungannya aja bahkan nggak sampai 2% per bulannya. Setahun sekitar 20%-an. Jadi ini lebih kecil lagi. Dan dia menjadi salah satu orang yang terkaya. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar masih ngira bahwa 3% per bulan itu kecil, mungkin ada sesuatu yang salah nih. Harus diubah. Karena dengan kita berpikiran demikian, kita jadi nyari skema-skema yang bisa ngasih kita profit lebih banyak. Namun kita harus ingat risikonya juga cenderung lebih besar. Dan yang terakhir yang tidak kalah sering, yaitu ada skema jadwalin profit. Jadi misalnya ini nih, tanggal X ada potensi kita transaksi, tanggal Y ada potensi kita buka posisi. Yang begitu-begitu itu sering sekali terjadi. Dulu ketika saya ikut salah satu skema demikian, mereka jadwalkan nih, tanggal ini ada pengumuman ekonomi ini, maka ada potensi nih kita akan lakukan trading. Di satu sisi ini memang boleh, tapi di sisi lain dengan nggak langsung ini malah ngebuat kita jadi jualan ke orang lain. Ini nih kalian masuk sebelum tanggal ini, karena di tanggal X nanti ada potensi nih mau trading, yang ternyata bisa aja nggak trading. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, ada banyak sekali skema-skema yang menawarkan jaringan tertentu seperti skema MLM. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa skema demikian kurang baik untuk diterapkan di instrumen keuangan. Apalagi ada janji untuk mendapatkan keuntungan dari deposit klien kita ataupun dari bawahan kita. Ini yang agak berbahaya. Kemudian tentunya ada banyak sekali yang menjanjikan keuntungan X% plus minus setiap bulannya. Ataupun ada yang mengatakan, wah range-nya kira-kira di angka X sampai angka Y. Ini harus agak berhati-hati. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting, ada juga yang menjadwalkan memberikan keuntungannya di tanggal berapa dengan angka yang cukup fix. Jadi biasanya yang nomor 2 dan nomor 3 ini biasanya cenderung bareng dijanjikannya. Jadi Sobat Pintar udah pernah ikut skema Ponzi yang mana nih? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.